Iya, teman-teman petani tembakau itu sering ngobrol dengan saya. Mereka ngobrol, mereka duduk, mereka berdiskusi dan menceritakan. Maka saya belajar dari mereka. Termasuk saya datang ke tempatnya, saya ke perkebunan mereka untuk metik pertama ya, wiwitan panen itu. Kami komunikasi dengan pabrikan ya untuk segera dibeli. Karena ada nilai ekonomi yang mereka tunggu. Karena mereka akan berlari, berkejar-kejar dengan cuaca. Nah pada saat itu mereka cerita, Pak, serindil kami itu hebat loh Pak. Bahkan sekarang beberapa benih kami itu diambil, ditanam di negara lain. Serintil atau sejenisnya itu punya nilai yang sangat tinggi sekali. Maka orang lain pengen meniru, negara lain pengen meniru. Kita butuh diskusi lebih banyak lagi dengan para pengambil keputusan. Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, ya, keuangan untuk kita ajak bicara, termasuk industri perdagangannya. Sehingga kalau kita bisa paham soal ini, kita mesti betul-betul bisa menjaga, memproteksi apa yang menjadi keunggulan yang kita miliki yang tidak dimiliki orang lain. Jangankan mereka hanya sekedar menanam, mungkin mereka akan mencari-cari, mungkin akan mencuri-curi, gitu kan, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang mirip-mirip. Kita kan tidak pernah tahu di negara lain apakah itu ditanam begitu saja, ataukah kemudian dia melakukan riset untuk mengembangkan produksi yang jauh lebih baik lagi. Maka kalau kita melihat seperti itu, jangan sampai kekayaan kita yang bagus, yang hebat itu dicuri oleh negara lain. Di Provinsi Yunnan, daerah Cina, di negara Cina, itu dikembangkan budidaya tembakau 200 hektar di ketinggian 2000 mdpl. Dan itu varietasnya adalah varietas Kemeloko yang asli Temanggung. Pola budidayanya sama persis. Jadi lahan pertanian dibersihkan, kemudian buat lubang tanam, ada pupuk kandang di situ, kemudian diuruk, kemudian ditugal. Ditugal itu dikasih lubang untuk meletakkan bibit tembakau itu. Persis. Bisa saja tembakau ini bisa dibuat rokok. Tapi bisa saja ketika ekstrak tembakau, inti nikotin ini untuk juga pengobatan yang selama ini mungkin ditutupi atau selama ini tidak dipublish. Tembakau ini sangat seksi, Mas. Tidak hanya perusahaan rokok, tapi farmasi internasional juga membutuhkan. Jadi kalau kita ngomong politik tembakau di Jawa Tengah, wah ini seksi sekali. Dan semua orang berbondong-bondong ke sini. Bahkan demoralisasinya kadang terjadi kok. Orang mengaku itu tembakau Temanggung, tapi dioplos juga, gitu kan. Demoralisasinya terjadi. Maka menjadi sangat penting karena ini bagian komoditas yang di banyak tempat tidak ada. Kalau saya baca data kita, luas maupun produksi tembakau yang ada di Jawa Tengah ini memang mengalami kenaikan. Kurang lebih 30% di tahun 2016. Terbayangkan ya, 2016 itu kita kira 30%. Kira-kira luasan hektarannya itu 42,7 ribuan hektar, dan pada tahun 2021 ini luasnya naik 55,6 ribu hektar, terus kemudian produksinya mencapai 98%. Ini kalau kita melihat dari data yang ada, dan dari daerah penghasil tembakau terbesar itu hari ini juaranya masih Temanggung, itu masih juaranya. Ini luas lahannya kurang lebih 18.640 hektar. Jadi di area sana memang spesifik khas. Mungkin Tuhan kasih berkah aja deh buat petani tembakau yang ada di sana. Dan produksinya ini Mas mencapai 12.597,77 ton. Ini di tahun 2021. Memang terjadi peningkatan. Nah kalau mereka lapor, Pak, tembakau kami meningkat, kenapa impor? Itu menjadi keluhan mereka. Regulasi impor ini harus ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya yang jelas, ini hanya baru satu negara. Kalau itu 5 negara atau 10 negara-negara penghasil tembakau yang besar menanam kemeloko, kemudian endingnya dibawa kemana? Karena varietas kemeloko ini paling cocok untuk rokok kretek. Ya nanti larinya akan ke Indonesia. Bagaimana dengan petani kita? Bagaimana dengan hasil nasional tembakau kita, tembakau rakyat kita? Gitu. Sekian perusahaan rokok yang ada di Indonesia sudah dibeli oleh asing. Maka kita tidak menjadi tuan rumah sendiri. Maka kalau kemudian kita bikin semacam tobacco center
maka risetnya akan dilakukan. Berapa varietas yang dimiliki, kualitasnya akan seperti apa, bagaimana memproduksi yang serintil itu, bagaimana politik tembakau dunia, agar kita bisa memasok mereka dan kita juaranya. Kan kita tidak harus kita yang merokok, toh? Saya bukan perokok sih. Makanya kemudian kalau orang lain mau merokok, ya udah kita jual ke sana aja. Toh kita bicara seperti itu, kita juga mendapatkan tekanan dari luar, di mana rokok-rokok asing masuk ke tempat kita. Dan itulah FCTC, Tobacco Control itu yang kemudian juga menurut saya tidak terlalu fair. Ya. Sehingga kita mesti dipaksa meratifikasi itu, sementara di tempat lain bebas-bebas sampai membeli perusahaan rokok yang ada di kita. Bahkan kemarin saya dengar ke perusahaan besar saja mau memberi rokok industri yang sangat kecil, Klobot, tahu kan? Rokok Klobot aja mau dibeli oleh perusahaan yang besar-besar. Nah, model hostile takeover, mengambil alih dengan cara paksa ini, negara mesti turun tangan untuk memproteksi itu. Kesehatan sama tembakau itu sampai kapanpun aku yakin tidak ada titik temu. PMI, Philip Morris International Tembakau sama itu sejak dulu kala itu biasa. Persaingan bisnis papan atas itu biar wajar. Misalnya, PMI menguasai pabrikan di daerah sentra tembakau, di situ sahnya Philip Morris ada. Perusahaan farmasi gaya alat penawar nikotin. Nah, kabeh orang mengonsumsi rokok, mengonsumsi penawar nikotin kan akhirnya perusahaan itu kan bergelimpangan dolar, Thomas. Tetap perusahaan itu berorientasi ke profit oriented, Thomas. Lah seperti itu. Nah, sekarang katakan di Indonesia tidak ada pabrikan rokok, tidak ada tembakau, tenaga kerja sekian ribu, sekian juta mau dikemanakan? Coba. Itu tuntutannya dengan perut loh, Mas. Sekarang cukai tembakau sekarang diharapkan mencapai 250 triliun, Mas. APBN berapa coba? 1/10 atau berapanya dari cukai, dari APBN itu cukai siap membackup, Mas. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Maksudnya ya saling bisa mengisi lah, pentingan lah. Di pikirannya tembakau is rokok, padahal sebenarnya tembakau is banyak banget gitu ya. Untuk obat, untuk kosmetik, seperti minyak atsiri, untuk parfum, sebenarnya banyak. Dan petani juga mesti diajarkan mana yang nanti bisa jadi obat mungkin, yang mana bisa jadi parfum, menjadi bau-bauan seperti minyak atsiri itu, sehingga diversifikasi produknya bisa kita kembangkan. Inline dengan itu, mestinya kita tidak membakar atau mengubur tembakau, tidak. Kalau kita bicara pada politik kesehatannya, oke, nanti kita atur. Orang merokok tempatnya di mana, gitu kan. Politik cukai juga dimainkan. Iya, sebenarnya kan aturan tentang siapa yang merokok sudah jelas banget di tempat kita. Sudah jelas banget. Tempat merokok pun sekarang sudah diatur dengan ketat. Maka hai para perokok, tempatmu tertentu. Kalau dulu bebas. Artinya sebenarnya kita lakukan itu. Secara ekonomi berkontribusi pada pendapatan negara tinggi sekali loh ini. Persaingan usaha yang saya ceritakan tadi, mana yang masih bisa bertahan? Wong leher pabrik rokok itu juga kemudian diberikan kepada yang lain kok. Dan yang lain cukup agresif untuk bisa masuk. Maka kalau kita bicara soal nilai ekonomi, mestinya kalau kita bicara tembakau, pusat tembakau atau tobacco center gitu, mestinya kita siapkan dan kita bisa tahu dunia itu penghasil tembakonya mana saja, penghasil rokoknya mana saja, tembakonya diambil dari mana saja, speknya seperti apa. Ya itu dong yang mesti kita sasar sehingga kita bertani di sini untuk dikirim ke sana, tidak harus dikonsumsi. Sehingga dalam konteks kesehatan nanti tidak akan berkonflik terus-menerus. Tidak akan berkonflik terus-menerus. Kalau hari ini atas alasan itu semua orang wah ini kesehatan, maka kemudian dikasih disinsentif kepada petani tembakau, industri rokok, semua dikasih disinsentif. Cukai tinggi lah, apalagi kemudian aturan yang lebih ketat lah, iklan yang nggak boleh lah sebelum malam dini hari, semua aturan sudah sangat restriktif. Tapi di sisi lain, industri rokok dunia menyerbu ke Indonesia. Artinya apa? Sadarkah kita bahwa pertarungannya tidak ringan? Maka kemudian regulasi yang ada, oke, kita terapkan, tapi kita mesti melompat ke banyak negara yang lain untuk kita pasok. Waktu saya SD dulu ditanya,
Di mana tempat lelang tembakau terbesar? Bremen. Waktu itu gitu kan, di Jerman gitu. Kenapa kemudian di Bremen itu tidak kita kuasai dengan industri tembakau dari kita? Kenapa? Malah sekarang banyak digantikan oleh industri lain, tapi sisi yang lain pabrik-pabrik rokok dibeli oleh banyak negara dan kita gigit jari. Itu yang terjadi hari ini. Saya pernah menawarkan, kalau memang itu risikonya besar, berani nggak menutup pabrik rokok? Dan semua menjawab, tidak ada yang berani. Kalau pemerintah Republik ini akan menghapus pertembakauan dari negara yang kita cintai ini, berarti negara akan kehilangan salah satu budaya. Ada budaya menanam tembakau, ada syarat kebudayaan di situ, kebudayaan yang sudah melekat di situ, karena dalam satu lembar daun tembakau itu ada harapan di situ. Ada harapan. Saya mempunyai anak laki. Le, kowe sok tak sunatke bar mbako. Le, kowe sok nek arak tuku klambi apik lebar mbako. Sok nek arak dandan omah lebar mbako. Nah, ini menjadi sesuatu harapan yang benar-benar dari relung hati. Jadi masyarakat ini dengan daun tembakau sangat luar biasa. Dulu kita berkutat dan kita disibukkan bahwa tembakau sebagai zat adiktif. Sementara zat adiktif itu tidak hanya tembakau. Tapi ini menjadi pembahasan yang sampai pusing, Mas. Yang sampai pusing. Nah, jangan sampai nanti kita terlena bahwa ada satu hal isu, tapi ternyata ada desain yang besar untuk melibas petani tembakau atau pertembakauan di Indonesia ini. Inilah yang hari ini seringkali menjadi seperti dilema. Kalau menurut saya, dikembangkan saja. Wong ini kekhasan yang tidak dimiliki oleh yang lain kok.